Mitra bisnis, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui saat ini perekonomian Indonesia masih dihadapi oleh sejumlah tantangan, utamanya terkait pemerataan dan masih adanya kebocoran dalam sistem ekonomi nasional akibat korupsi. Untuk itu di masa pemerintahannya, Presiden terpilih Prabowo berjanji untuk melakukan koreksi sekaligus membenahi sistem ekonomi, peradilan, sampai pendidikan. Apa komentar Anda mitra bisnis dan sektor mana yang idealnya jadi prioritas koreksi di awal pemerintahan baru? Apakah ekonomi, peradilan, atau pendidikan? Silakan kami tunggu ya opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924924. Terlihat ya bahwa Pak Prabowo ini orang yang cerdas. Memang bibit unggul itu nggak bisa dibohongi ya. Walaupun saya tidak memilih Prabowo waktu itu karena tidak setuju dengan wakil presidennya. Tetapi Pak Prabowo sebagai jenderal dan sekolahnya banyak di luar, ya kelihatan memang gitu. Nah, kalau ditanyakan tentang bagian yang mana, tentu sebagai rakyat saya menyarankan ke Pak Presiden Prabowo dan timnya, itu bidang ekonomi dulu. Karena kalau perut lapar, susah Pak mengerjakan yang lain. Oleh karena itu, berikanlah hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia berupa penurunan solar, pertalite, gas 3 kg, PPN, pajak penghasilan karyawan, tarif dasar PLN, ini diturunkan dulu Pak. 40-50%. Karena subsidi itu bukan aib. Di Amerika Serikat saja Kamala Harris itu untuk memenangkan pemilu ini dengan logo adalah middle class is our backbone gitu. Bahwa kaum kelas menengah pekerja itulah yang menjadi penopang ekonomi Amerika. Itu Amerika. Suhunya, datuknya dari ilmu ekonomi, datuknya dari ilmu politik Pak. Itu pun perut dulu yang diselamatin. Jadi menurunkan harga solar pertalite dan menambah subsidi bagi kehidupan rakyat itu bukan pilihan. Itu adalah sebuah realitas yang harus diambil. Baru yang kedua tentu peradilan. Supaya memang uang-uang yang sedang menggantung yang bisa diambil berupa sita barang korupsi. Kemudian Pak Prabowo ada beberapa kali di media hampir 300 triliun katanya pengemplang pajak itu bisa dilakukan pengambilan. Peradilan ini penting, tapi bukan hanya peradilannya. Kan ada 3 sistem peradilan kita Pak, yaitu penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan pemutusan hukuman oleh hakim. Nah, di kepolisian ini juga sangat penting Pak. Itu Kapolri udah pasti harus diganti. Kemudian jajaran yang lain juga harus yang bersih. Coba Bapak lihat sekarang ini ya, sebagai timnya Prabowo. Itu Kapolda atau Kapolres kalau ganti kok bisa ada acara-acara organ tunggal. Saya mau tanya, ada nggak itu dianggarkan di APBN? Kalau itu acara-acara itu tidak dianggarkan di APBN, dinner-dinner pakai joget-joget, nyanyi-nyanyi itu uang siapa yang bayarin? Jangan-jangan patut diduga uang-uang serah terima jabatan komandan komandan satuan ini baik di TNI, Angkatan Laut dan maupun di polisi mungkin dibiayai para bandit gitu loh. Entah itu cukong judi online atau ya minimal patut kita duga sebagai pelanggar atau calon pelanggar hukum sampai dia mau buang-buang duit, pasang papan bunga yang panjang untuk penggantian seorang Kapolres atau Kapolda. Karena manusia itu makhluk ekonomi. Pasti dia punya motif ekonomi, motif buat dia itu apa gitu. Nah, baru pendidikan ini in paralel. Pendidikan itu saya yakin Pak Prabowo lebih paham. Beliau tuh SD, SMP, SMA itu udah banyak mengenyam pendidikan tingkat dunia gitu. Sudah tidak perlu lagi dipetakan bagaimana arah pendidikan itu, karena beliau itu adalah produk dari global education system gitu. Tetapi jangan sampai itu tadi para TNI Polri ini tidak direvolusi mentalnya itu. Kok bisa itu Kapolda, Kapolres ganti serah terima jabatan joget-joget? Itu biaya APBN atau biaya operasional atau biaya penyidikan atau biaya dari mana itu? Atau biaya dari cukong gitu. Terima kasih. Gini ya, kan pilihannya antara hukum, pendidikan, dan ekonomi. Saya tidak mengatakan ekonomi tidak harus diapa-apakan, tetapi ekonomi dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, Indonesia itu sebenarnya masih baik, oke? Hanya saja kalau hukum dan menteri-menterinya, hukum dan parpol-parpolnya itu mentaati hukum yang sebenarnya, contoh
Menteri UMKM, berapa dana yang diberikan oleh pemerintah? Lalu apa yang dilakukan oleh UMKM, Menteri UMKM? Bahkan UMKM-nya malah berjuang sendiri dengan daya upaya sendiri. Contoh yang paling mudah saja, ada enggak di daerah pesisir itu Menteri UMKM membimbing mereka untuk misalnya men-cold storage-kan ikan-ikan yang tidak laku atau ikan-ikan yang didapat untuk disetor ke daerah yang lebih jauh. Cold storage saja, nggak usah pengelolaan terlebih dahulu deh. Padahal sebenarnya kalau mau tidak hanya cold storage tapi pengelolaan juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM? Duitnya dipakai untuk apa selama ini? Padahal pemerintah juga udah mempermudah untuk pinjaman dana ya. Nah, sekarang kalau cold storage-nya mahal, bukankah Menteri UMKM itu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Dan pemerintah daerahnya juga bisa membantu UMKM melakukan market keluar. Contoh, saat ini itu harga ayam turun, bahkan tidak laku. Bahkan kenapa tidak laku? Karena supply-nya lebih gede daripada demand-nya. Bukankah di Singapura itu mau terima ayam? Bukankah di negara tetangga pun juga mau? 1. 2, kenapa pemerintah daerah tidak membantu mereka? Kenapa Menteri UMKM-nya tidak membantu mereka? Dan dananya kan ada. Ini menjual loh, bukan minta duit UMKM-nya, tapi membantu mereka untuk memasarkan. Jadi ini hal yang simpel saat ini terjadi saja. Menterinya itu apa? Cuman bisanya rame, ini tidak, maksudnya gini, lucunya gini ya, nanti importnya itu semua Indonesia ditutup, yang boleh masuk adalah pelabuhan di Papua. Nanti kalau mereka itu menyelundup, biarkan nanti dikirimnya ke tanah Jawa, itu ongkosnya mahal, jadi jatuhnya ke Jawa lebih mahal. Itu gila atau sinting atau apa sih? Itu strateginya. Lucu kan? Seharusnya kan ditegakkanlah hukum di pintu-pintu pelabuhan. Makanya saya ngomong, kalau selama parpolnya masih seperti ini, pemerintah daerah, presiden, DPR dipilih oleh parpol, semuanya diajukan oleh parpol, dipilih oleh rakyat, dan rakyat cuman bisa memilih apa yang disodorkan. Bahkan rakyat sudah memilih pun dicoret, diberikan kepada parpol yang suka, yang tidak suka enggak diberikan. Nah, hal itu kan ada juga kan. Sekarang saya mau nanya, kalau parpolnya aja melanggar aturan seenaknya, tapi kenapa kok nggak ada yang rame? Kok nggak ada yang ngomong dinasti? Kok nggak ada yang ngomong kok enaknya sendiri? Hal seperti ini, hukum 1. 2, hukum lagi. Kenapa? Karena dengan hukum tegak, otomatis semuanya itu jadi beres. Ekonomi tidak high cost ekonomi, ya kan? Tidak ada ceperan-ceperan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah dan sebagainya. Itu ditindak atau enggak? Jangan lagi ditindak. Yang namanya bukti, barang bukti aja bisa dihilangkan, yaitu yang besi itu yang sekarang lagi terjadi. Terus ditambah lagi, Bung Anto, ada bensin kita, BBM kita, kenapa paling buruk se-Asia, bahkan sedunia. Bahkan kalau di Asia kita itu 50 kali lipat paling buruk. Kenapa?
karena polusinya tinggi. Dan kenapa kok negara melakukan produksi seperti itu? Saya mau nanya, pada saat Ahok masuk ke Pertamina, saya berharap banyak. Ternyata cuman pertama kali aja gebrakannya kredit cardnya staf Pertamina digeradak semuanya. Akhirnya setelah itu keep quiet, anteng-anteng, nggak ada apa hasilnya kan. Nah, saya amat sangat kecewa. Kenapa? Balik lagi instruksi dari parpol, titik, selesai, nggak ada yang lain lagi. Contoh lagi, sudah dihitung-hitung dan direncanakan bagaimana subsidi BBM gini. Nggak taunya di dalam Kementerian ESDM-nya sendiri yang digerebek oleh KPK, dan akhirnya nggak tahu diantar sebel yang bawa-bawa saja. Itu cuman menghitung uang untuk absensi karyawan kalau nggak salah atau apa kayak gitu. Cuman itu doang, yang lainnya enggak. Apa mungkin? Nah, hal-hal seperti ini juga produksi BBM kita itu yang begitu parah. Jadi jangan disalahkan bahwa kendaraan banyak. Jadi gini contohnya, di Jabodetabek kendaraan itu 5 juta. Di Hong Kong, di Beijing 6 juta. Shanghai 6 juta. Di Meksiko 6 juta. Bahkan Beijing itu 7 juta sih. 7 juta. Tapi polusinya tidak seperti kita. Kenapa? Nah, BBM-nya kualitasnya balik lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Permainan semua kan, hukum semua kan. Jadi menurut saya kalau SDM kita kualitasnya bagus, rakyat nggak perlu disubsidi, otomatis bisa berdikari sendiri. 1, 2. Kalau hukumnya benar, otomatis ekonomi itu jalannya baik kok, dan Indonesia diminati oleh investor. Makasih. Saya sih tadinya juga terus terang bingung mau apa yang mau diduluin. Nah, itu dia sama-sama kan penting. Tapi karena dari Kayangan udah nyinggung masalah koruptor. Ya udah, saya jadi dapat ilham deh. Sekarang gini aja sih, kalau menurut saya salah satu indikator kenapa ekonomi kita ini kan karena korupsinya nih. Ya gimana indeks pemberantasan korupsi kita pernah naik kok gitu kan. Nah sekarang gimana KPK-nya diberdayakan seperti dulu lagi. Salah satunya KPK-nya bisa punya kewenangan seperti dulu. Ya tentu undang-undang pemberantasan korupsinya ini harus ya bisa, mau nggak gitu kan. Artinya kan gini loh Om, beliau ini kan dalam beberapa kali kesempatan baik saat kampanye itu kan sering pemberantasan korupsi. Saya rasa ini bagian dari bukti kalau memang beliau serius untuk pemberantasan korupsi, ya kembalikan gitu undang-undang pemberantasan korupsi ke undang-undang yang dulu gitu. Nah, dalam arti yang kemarin ini ya inilah gitu kan diganti gitu kan. Nah terus yang sering disuarakan sama teman-teman yang lain tuh pemberantasan penyitaan aset gitu kan. Nah itu kan uang kartal, hukum terbalik gitu kan. Nah itu kalau itu memang bisa dilaksanakan ya berarti kan apa yang beliau sampaikan itu bisa jadi kenyataan. Nah ditambah ya soal pendidikan kita juga memang itu juga penting gitu kan. Jepang pasca bom atom ya karena mereka memperhatikan pendidikan makanya mereka lebih maju gitu kan. Ya, selamat sore. Silakan Pak Herman, silakan. Ya, kalau saya bilang ya tiga-tiganya penting. Cuman kalau dia mau dapatnya istilahnya raportnya langsung dapat bagus, ya istilahnya kebocoran dulu lah, itu korupsi. Nah, tapi ya kalau yang jangka panjang ya itu pendidikan. Karena pendidikan kita dari SD kan kemarin juga udah bisa tahu. SMP aja di Pangandaran 19 orang aja nggak bisa baca tulis, gimana caranya? Terus kalau ya istilahnya kalau ekonomi sekarang dia mau betulin gimana pun, sekarang yang kelas menengah ke atas
itu mungkin sama kayak saya pasti. Setiap tahun pasti dapat surat SP2DK. Biarpun udah benar, ya ada aja dicari-cari kesalahan. Makanya kan ya Bung Dede kan selalu ngomong, ya mereka tuh petugas pajak nggak bisa nyari yang baru. Nyarinya tuh di kebun binatang. Jadi yang kita udah bayar, udah pasti cari terus. Karena yang baru yang orang nggak bisa nyari, nggak sanggup. Nah begitu. Jadi pasti banyak yang unek-unek kayak saya tuh banyak. Nah, terus jadi yang kebocoran, kalau menurut saya kebocoran terbesar, ya sekarang kan ramai lagi nih, misalnya di Indonesia ada ekspor nikel. Di pemerintah kita nggak ada datanya, nggak ada ekspor dia bilang. Nah sekarang di Cina ada 5,3 juta ton dari 2020 sampai 2022. Nah kan istilahnya kan orang kalau bilang paling gampang kayak begitu itu orang barisan sakit hati. Ya berarti kan kita mestinya pakai data sama fakta dong. Ya kita cek di WTO dong. Nah di WTO namanya kan ada badan ITC. Nah mereka tinggal cek, oh ternyata benar Cina ini ngelaporin kalau nggak dapat nikel dari mana. Ya dong. Nah kan waktu itu akhirnya kan ada yang ngomong nih si Faisal Basri dekat sama KPK, dia ngomong yang masuk yang ekspor nikel, ya istilahnya itu kan dia sebut 3 nama tuh. Istilahnya si Bobi, menantunya Jokowi, Pak Airlangga yang kemarin turun, sama satu lagi Luhut, itu mengetahui. Nah, nikel ini kita dapat dari mana? Sulawesi sama Maluku Utara, itu pasti. Nah, kemarin Maluku Utara juga kan bupatinya udah ngomong, itu ada hubungan sama Bobi. Nah, kenapa nggak diselidikin? Jadi ya benang merah 3 orang ini kemana kalau saya tanya? Kalau bukan ke presiden, coba benang merahnya kemana? Oke, berarti sistem peradilan nih ya, yang mestinya dibenahin duluan ya. Terus begini lagi, ya peradilan dulu lah. Istilahnya sekarang kita mau masuk duit sebanyak apapun, kalau kantongnya bocor, bolong, korupsi, apanya yang mau dicari? Mau dicarinya pengusaha terus, yang diinjak-injak suruh, lu bayar lagi. Aduh, nggak mungkin. Kita kembali ke laptop. Setuju. Tadi ada 3 harapan. Betul. Masalah ekonomi, peradilan, atau pendidikan, mana yang diprioritasin? Nah, kalau ekonomi kan udah lanjut. Itu malah sekarang Pak Prabowo target 9%. Iya betul. Ekonomi. Betul Pak. Ya itu boleh-boleh saja namanya target kan, bukan janji lah itu. Target, orang marketing itu udah tahu lo target 9% itu tercapai plus minus 20% atau 10%. Kemudian mengenai pendidikannya udah fondasinya udah bagus, tinggal melanjut. Nah yang ketiga itu peradilan. Kalau saya nggak milih peradilan, saya milih keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin saya udah ngomong, Bung Benny kemarin dipanggil ke Hambalang ya. Kok nggak tugas? Gosip Pak, gosip. Digosok makin sip. Iya sip. Jadi kalau saya kembali ke masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bung Benny dengar kan pidatonya Menteri Luar Negeri di PBB, bagaimana dia memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestina sampai kapanpun. Namun beliau lupa bahwa keadilan dalam negeri pun belum beres. Betul. Contoh. Ada yang rapat di hotel dibubarin, ada yang ibadah di rumah sendiri diuber-uber, ada yang nyewa ruko diuber-uber, ada yang mendirikan gereja di demo. Betul. Kan itu namanya keadilannya tidak ada. Betul. Ada janji yang belum ditepati, yang belum ini sama Pak Jokowi. Itu masalah SKP 2 menteri. Itu kan menurut saya kan lebih gampang daripada ekonomi dan yang lain-lain. Karena apa? Kalau ekonomi kan tergantung faktor X, faktor luar. Kalau masalah penghapusan SKP 2 menteri kan tergantung presiden sama menteri agama. Nah kalau itu dihapuskan, mudah-mudahan Pak Prabowo ingat ya. Kalau Pak Jokowi kan udah lupa. Udah lupa atau udah nggak ingat. Mudah-mudahan Pak Prabowo diingatkan. Karena ini menyangkut kehidupan harkat manusia, harkat ke masyarakat Indonesia. Betul, hak untuk beribadah. Kalau SKP 2 menteri dihapuskan,
mudah-mudahan kita semua akan merdeka, benar-benar merdeka. Setuju, Pak. Jadi sesuai dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi rakyat Palestina. Ya, oke. Yang pasti kita berjuang buat Palestina, tapi ya jangan lupa dong rakyat kita sendiri. betul. Ya. Itulah yang menimbulkan ragu gereja tua, Pak, ya kan? Benar. Karena gereja baru izinnya susah. Susah, terus terpaksa ke gereja tua terus. Jadi tiga persoalan itu yang saya pilih. Yang nomor 2 mengenai keadilan, bukan peradilan. Oke. Terima kasih Bung BR. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Oke, kalau menurut saya sih mendingan ekonomi dulu, Om. Naikkan dasar dari semuanya ya. Nah, misalnya pengadilan kita sudah baik, sudah benar, tapi kalau kita miskin, ekonominya lemah, ya sama aja, nggak bisa bangun dong negara ini. Nah, apalagi tadi satunya selain ekonomi. Oke, ekonomi, peradilan, dan pendidikan. Ya, orang kita tuh udah banyak itu loh, Om, sebenarnya, Om. Semuanya itu nipu, Om, sama juga. Jadi tetap kalau ekonomi sudah bagus, rakyat sudah kaya, yang udah nggak akan ada korupsi, nggak akan ada iri hati, perpecahan, rebutan kita nggak ada. Makanya lebih ekonomi ditingkatkan dulu, setelah rata pasti akan terbentuk NKRI yang utuh, gemah hari pahlawan itu ya Om. Amin. Makanya nggak tahu Pak, nah, kapan beberapa tahun yang akan datang itu Om. Mana tahu udah jadi pengusaha ternyata diam-diam. Ngusahain Afiliasi sama Sinar Mas loh bro. Makanya kan kita jauh. Pura-pura menyamar. Udah kayak Intel. Oke Pak Tony, silakan Pak Tony. Jadi kalau ditanya, Indonesia nggak kekurangan orang pinter. Setuju nggak bro? Betul. Orang pinter banyak. Orang berintegritas yang nggak ada. Jadi kalau ditanya SDM kita bagus. Nah, yang kurang apa? Penegakan hukum. Ya kalau kita bicara rakyat-rakyat yang ketinggalan, memang ada lah, semua negara ada. Tapi penyakit terparah kita, ngaku aja deh, korupsi dari atas sampai bawah. Betul. Jadi itu extraordinary crime. Jadi kalau ditanya harus menegakkan hukum. Nah kalau ditanya parpol nggak bisa, kita challenge dah Pak Prabowo. Pak, berani nggak keluarin perpu? Melihat kondisi korupsinya udah sedemikian parah. Betul. Kita nggak usah hukum mati lah. Ikut aja aturan negara Singapura. Hukum koruptor cukup 3 tahun. Tapi dia nggak bisa buka rekening bank. Dia nggak bisa. Semua haknya dicabut, even facility kesehatan dicabut. Jadi belangsak dia. Antara dia hidup, mendingan dia mati deh. Daripada kan gitu. Jadi dia matinya sendiri. Negara nggak ngurusin deh hukuman mati. Katanya HAM, betul nggak? MPP mati pelan-pelan. Lo diiris pelan-pelan. Gak usah bikin hukuman mati, ya nggak? Dia minta mati sendiri. Betul. Nah, kalau hukumnya bener, itu pejabat mikir. Jadi aturan anggaran buat rakyat pelan-pelan pasti akan menikmati pajak yang dibayar. Otomatis pendidikan dibenahi, ya nggak? Itu mengikuti. Karena menikmati APBN jujur aja, segelintir orang. Jadi orang terkaya itu, gue sih nggak percaya. Michael Budi Hartono itu gue nggak percaya. Gue yakin ada nama pejabat kok di dalam, cuman ngumpet. Nah karena apa? Kalau hukum dijalanin bener, pejabat kerjanya jadi bener, kan ibarat lu takut nggak lu? Nggak mati dah, tapi lu minta mati, ujungnya gitu. Pasti dia kerja bener, gitu loh. Itu aja. Makasih. Karena kamu udah kayak gini, pempek, kalau laku makan sendiri saya. Kenyang ya? Oke. Coba sekarang contoh ya, Jokowi. Kalau saya siapa sih presiden tetap nggak ada masalah selama dia bangsa Indonesia, bener nggak? Dulu udah lama apa? Proklamator bukan? Soeharto, semua kan ada yang seneng nggak seneng. Itu ya Jokowi, bener nggak?
ada bilang dia hebat, ada yang bilang gitu. Ya itu manusia. Kalau saya sih semua presiden sama, Prabowo semua sama. Yang penting selama dia bukan orang asing. Ya enggak? Ya saya punya harapan sih begini. Prabowo dia harus tahu. Soal rakyat udah investasi uang pajak kan berapa banyak kan, berapa puluh triliun. Dia harus bisa tahu yang mana. Tapi terutama saya sih hukum itu panglima. Contoh Korea Utara, Tiongkok kemarin baru hukum mati kan orang itu. Ya kalau hukum tegas ya kenapa ya? Jadi orang takut. Orang mau korupsi kan mikir, oh ini hukuman berat nih, bisa diarahkan ke jalan, ya nggak? Seperti bantuan langsung tunai, mereka takut. Kalau hukum kita member, biarin aja dah. Hukumnya gini, yang penting kita kenyang dulu. Nah itu. Jadi saya intinya hukum harus tegas, jangan pandang siapa dia. Siapa kayak kedua, mereka mengatur posisi seperti pendidikan, kesehatan mana itu kan gampang. Kalau hukum udah tegas semua mah gampang, pasti jalan. Pembantu-pembantunya nggak berani. Nah, itu pandangan saya ya. Terima kasih. Menurut Anda nih, dari beberapa sektor yang ingin dibenahi oleh Presiden terpilih Prabowo ya, jadi ada ekonomi, peradilan, sampai pendidikan. Ini mana yang mesti didahulukan sebagai prioritas di pemerintahan baru? Oke. 633-9160 WhatsApp call 0816 924 924. Pak Hendri, selamat siang. Saya nggak mau panjang lebar ya. Untuk pemimpinan ke depan ini orangnya harus amanah dan patonah, satu. Oke. Kedua, utang nanti akhir tahun kita ini kita siap-siapkan bayar bunga utang kita sampai ratusan triliun. Itu baru bunganya saja harus disiapkan dulu untuk pembayaran utangnya, diselesaikan dengan baik supaya rakyat kita ini enak, sejahtera, dan bayi-bayi yang mereka ini tidak menanggung beban karena segelintir manusia ini. Siapapun yang jadi presiden untuk berutang, siapapun bisa. Kedua, pendidikan tolong diperbaiki, jangan yang orang ecek-ecek didudukan jadi seorang pendidikan, menteri pendidikan. Banyak ahli-ahli pendidikan kita, profesor-profesor pendidikan kita, dudukan mereka. Itu yang utama supaya kemajuan negara kita ini maju. Kalau pendidikannya memang benar, dan utang-utang itu tolong bunganya akhir tahun ini kita sudah di depan mata ratusan triliun. Begitu saja, makasih. Semoga Pak Prabowo betul-betul melaksanakan janjinya. Karena kita sadar di zaman Pak Jokowi berusaha meluruskan soal ini, tapi ternyata oposisi sangat kuat untuk comeback. Entah itu orde lama, orde baru, koruptor masa lalu yang antek-anteknya masih duduk di beberapa jabatan, itu akan comeback. Dan selama mereka comeback, korupsi akan tetap kencang, dan akhirnya semua misi pendidikan dan segala macam akan gagal. Yang saya mau tambahkan dari diri saya, pengalaman saya bergaul berapa tahun terakhir dengan investor asing, itu mereka sudah tanam uang, sudah buka rekening di PT, mendirikan perusahaan di Indonesia, sudah banyak yang sudah lebih dari 2 tahun, tapi tidak berani bergerak. Kenapa? Karena perizinannya itu selalu penuh dengan korupsi. Jadi ditunda, dibilang ini nggak lengkap, itu nggak lengkap. Padahal kita semua sadar Pak Jokowi sudah mulai memberlakukan sistem perizinan lewat OSS beberapa tahun yang lalu, tapi pelaksanaannya nggak pernah mulus karena orang-orang di daerah, pejabat di daerah setempat itu memboikot dengan sengaja, membuat bahwa silakan Anda melakukan perizinan dari OSS, tapi tidak akan pernah terbit sebelum Anda menghadap bertemu dengan saya. Nah, inilah bagian perizinan ini termasuk penghambat ekonomi Indonesia, sehingga investor semua hanya bisa nunggu, berpaku tangan, dan tidak bisa bergerak. Itu sebabnya ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Sebetulnya ekonomi Indonesia akan lebih baik dari kawasan manapun di Asia, apalagi di Eropa, Amerika. Cuman kita kena masalah internal kita sendiri. Menurut saya yang paling diutamakan itu sektor ekonomi, Mbak. Oke. Sebuah negara sudah makmur, sudah tercukupi segala kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun yang lain, maka dia akan secara bertahap menyesuaikan diri dengan keperluan negara tersebut. Karena kepintaran pun nggak menjamin, Mbak, baik
Walaupun negara-negara pindah tapi masih aja pada perang, banyak kelaparan, banyak juga saling rebut kekuasaan. Begitu juga walaupun pengadilannya adil, tepat, tapi kalau ekonominya masih berantakan ya ujung-ujungnya berantakan juga. Oke. Ekonomi baik dari segi yang paling mikro sampai yang ke atas itu yang paling penting, Mbak. Baik. Terima kasih. Ini kita mau nambahin pengalaman DKI itu masalah perizinan terpadu satu pintu itu. Dulu zaman Ahok itu cuman dikasih tulisan itu di depan PTSP ngurus PM1 ngurus ini sekian hari persyaratannya ini. Setelah itu dia pasang nomor telepon tuh, teleponnya Pak Ahok di depan itu. Kalau sampai tulisan itu udah penuh, izin nggak keluar, kasih nomor telepon nih, hubungin. Jadi pelayanan masyarakat itu pada takut gitu. Sekarang kan walaupun udah dirubah undang-undang omnibus law malah tambah lama karena kan kita menghadapi meja makin banyak, ya kan. Setiap meja itu ada kepala bidangnya juga kepengen ketemu pengusaha gitu. Pengusaha kalau nggak ngasih duit ya nggak bakalan keluar izinnya, apalagi kayak orang Korea tuh sampai puluhan tahun juga nggak bakalan jalan karena kalau ngikutin prosedur. Makanya pilihlah salah Ahok itu, cara Ahok tuh kasih nomor telepon. Jadi pelayanan masyarakat itu pada takut, bukan aturannya jelek tapi manusianya, mentalnya belum berubah. Makasih. Kalau saya melihat selama 5 tahun ke belakang itu hukum tuh kayaknya yang sudah ya baru dikatakan nggak bener lah, saya perhatikan ya. Bahkan di KUHP yang terbaru pun koruptor itu 3 tahun ya. Saya juga bingung jadi gimana nih pemerintah kita nih ya. Kalau saya bilang sih hukum dulu memang harus betul-betul dibenahi secara total. Baik dalam aturan perundang-undangannya, mungkin ada perlu direvisi saya kira ya. KUHP itu tindak pidana korupsi aja cuma 3 tahun. Kok sama dengan orang maling ayam ya. Malah kadang-kadang lebih lama ya. Yang kedua, alih teknologi itu dalam bentuk pendidikan itu alih teknologi, kalau saya lebih setuju. Jadi jangan kita memakai orang, tetapi orang itu bekerja di sini untuk kita biayain gitu. Itu terlalu berat itu saya bilang. Ya kita cepat alih teknologi walaupun agak terlambat. Ya teknologi yang pendidikan vokasi kan luar negeri kan sebentar kan nggak lama kan. Jadi kita bawalah putra-putra terbaik kita keluar. Kemudian setelah dia selesai kita manfaatkan di negara kita. Jadi jangan kita memakai orang lain dengan asumsi alih teknologi, tapi kita biaya tinggi dengan kita mempekerjakan mereka di sini. Yang ketiga saya kira yang perlu juga itu adalah kesehatan. Ya, tapi yang paling penting yang utama adalah hukum dulu. Itu yang perlu betul harus totalitas dibenahin itu. Saya pikir itu yang paling penting. Kalau pendidikan jangan sampai kita terlalu membiayai orang luar untuk bekerja di sini. Itu ya saya kira itu salah itu. Selama ini yang saya perhatikan yang terjadi begitu tuh. Hilirisasi tapi kita pakai orang. Jadi beban biaya malah tinggi. Padahal belajarlah kita pemuda yang pintar keluar dengan perjanjian dia harus kembali. Hilirisasinya berarti kita yang punya barang, bukan orang yang punya. Saya kira gitu aja tuh. Kalau menurut saya sih yang emergency itu masalah keadilan. Ya kalau hukum dan peradilan bisa dibenahi dengan baik, masalah sosial, politik, ekonomi, investasi itu akan mengikuti. Ya karena banyak sekali orang yang nggak usah orang luar negeri ya, orang di Indonesia dalam negeri pun juga banyak yang menjadi korban, juga tidak percaya dengan masalah hukum. Ya selama 10 tahun ini kita tahu ya, hukum diserahkan kepada orang-orang petugas partai yang lebih patuh kepada ketua partainya daripada kepada presiden ya, dan tidak membangun penegakan hukum dengan baik ya. Nah
yang berikutnya baru masalah pendidikan, ya. Pendidikan itu memang ya agak sulit untuk mencari format yang terbaik karena saya lihat ada kondisi di kota-kota besar, saya nggak ngomong Jawa lah ya, kota-kota besar dengan di pelosok-pelosok, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah pinggiran yang jauh sekali, ya kayak misalnya ya mungkin di Papua ya, di hutan-hutan di pegunungan itu pendidikan itu kan jauh sekali ya dibandingkan yang di kota besar. Kita nggak usah ngomong Jakarta, tapi misalnya di Makassar, ya itu perbedaannya jauh. Nah, itu yang kadang menyulitkan pemerintah pusat dalam menentukan ya cara terbaik untuk mengentaskan pendidikan. Tapi memang yang namanya pendidikan itu kan tidak selalu pendidikan formal di bangku sekolah, nggak harus ya. Nah, banyak sekali yang mengatakan pendidikan vokasi itu yang harus selalu didorong oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, kalau saya lihat ya mungkin kekurangannya adalah pemerintah baik daerah maupun pusat itu gengsi seringkali untuk menggandeng para praktisi dari mau nggak mau ya industri ya, karena end usernya mereka ya. Nah, industri itu baik BUMN maupun swasta itu harus dilibatkan. Apa sih yang terbaru, kebutuhan apa mereka yang mendesak dan Indonesia kekurangan atau bahkan tidak punya. Nah, di sini kan kita lihat ya yang namanya teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu cepat sekali. Nah, kita memang harus banyak sekali mau nggak mau ya beradaptasi. Ya kalau memang dalam 2-3 tahun ada perubahan, ya sudah mulai ada perubahan sedikit memenuhi keinginan dari industri tersebut. Ya, nah itu saya harap dengan adanya Gibran yang masih muda, yang mungkin ya dia bisa melihat, oh ini kebutuhan 5-10 tahun lagi, seperti yang terjadi di Solo, dia akan mendorong. Sebetulnya ini kalau saya ya, kita itu tidak perlu harus langsung seluruh serentak dari Sabang sampai Merauke, enggak. Tapi berilah contoh beberapa tempat. Nah, nanti itu kalau berhasil, daerah-daerah lain diharapkan untuk mencontoh, didorong untuk meniru, ya, dan itu nanti dibagikan ke daerah-daerah yang lain, ya. Nah, itu dipertahankan terus. Begitu ada sesuatu yang baru, diperbarui lagi, dan seterusnya. Kira bukan hanya sektor ekonomi, peradilan dan pendidikan saja yang perlu dibenahi, Mbak. Semua sektor yang berkaitan dengan pemerintahan itu perlu dibenahi. Tentu bidang-bidang lain ya, pertahanan semua itu kan membutuhkan banyak dana, ya kan, keuangan juga berkaitan dengan ekonomi. Kemudian hal-hal lain itu saya kira penting sekali. Jadi artinya kalau sentral fokus di satu bidang ekonomi aja, saya kira akan timpang ya, harus bersamaan walaupun step by step, langkah demi langkah. Karena ini peradilan sendiri banyak sekali kebocoran-kebocoran, Mbak. Kemarin kan hakim-hakim yang melakukan mogok kerja itu kan sempat bicara dengan RI1 kita tuh. Saya lihat di media sosial atau di televisi juga, Pak Dasko Ahmad kalau nggak salah ya, sebagai pimpinan DPR memberikan kesempatan RI1 untuk bicara di depan para jaksa-jaksa itu, hakim-hakim itu, dan dinyatakan mereka memang kekurangan dengan hasil 2 digit ya, kita nggak tahu besar kisaran berapa, banyak sekali bargaining position yang merisaukan mereka karena banyak tawan-tawan dari yang akan ikut dalam perkara itu memberikan iming-iming buat mereka gitu loh. Jadi kalau penghasilan mereka lemah, otomatis tergiur, Mbak Anita. Jadi mereka akan memenangkan perkara tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo. Jadi yang mana yang benar, mana yang salah itu udah tidak bisa diambil garis benang merahnya lagi. Jadi Hakim Jatbo tidak bekerja dalam hal ini gitu loh. Jadi saya kira semua langkah itu perlu dibenahi. Jadi jangan cuma janji-janji aja dan harus dilaksanakan.
karena selama ini kan ya mohon maaf nih RI1 kita kadang-kadang yang sekarang ini menghadapi masalah jaksa juga diem. Kalau ini saya kira ada gebrakan dari Pak Prabowo untuk memberikan tanggapan, respon positif yang bisa memberikan gairah di lembaga yudikatif untuk betul-betul menegakkan keadilan. Itu juga ekonomi maupun pendidikan. Pendidikan juga jangan sampai dipilih orang yang tidak tepat nih dalam memimpin pendidikan Indonesia. IPA IPS sekarang udah nggak ada ini. Jadi repot juga ya. Oke, itu aja sih Mbak Rita. Terima kasih Pak Hendrawan atas komentarnya. Oke, Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.